channel. Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Di sini saya mau cerita kepada kalian tentang masa lalu. Kira-kira masa lalu itu apa ya? Masa lalu tentang mantan. Ya, tentang masa lalu bukan berarti saya menceritakan masa lalu ini bukan untuk mengingat dan ingin kembali ke masa lalu, tetapi sekedar sharing ke kalian, sekedar kasih tahu ini pengalaman pribadi yang saya alami. Dulu saya punya satu orang mantan ya kan, sebelum suami saya ini. Saya punya satu mantan ya kan. Dulu itu kami sama-sama suka, istilahnya cinta tapi tidak bisa memiliki, ya kan? Ya itu yang saya alami, cinta tapi tidak bisa memiliki, ya itu yang saya alami. Memang benar gengs ya kan. Dan satu lagi, jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Kenapa saya bilang saya? Karena saya sudah alami sendiri. Yang tadinya aku sama mantan aku itu udah sama-sama klop, udah sama-sama suka, udah memang beranggapan dulu dia itu memang jodoh aku gitu ya kan, memang dia ini jodoh aku gitu. Perasaan aku memang ini banget ke dia gitu, dia juga merasakan hal yang sama gitu, ibaratnya saling cinta, saling suka, tetapi berjodoh kepada orang lain ya kan. Itulah kehendak Tuhan. Sini saya mau cerita gengs ke kalian. Dulu aku sama mantan aku ini ada sedikit problem, jadi kami putus gitu. Cuman tetap perasaannya sama gitu, walaupun udah putus tapi tetap saling aku suka nih gitu. Singkat cerita ya kan, tapi kami tetap berkomunikasi satu sama lain ya kan, karena kami itu memiliki komitmen dari awal itu. Jika suatu saat tidak bisa bersatu atau tidak bisa buat seperti ini, intinya besok kalau sudah renggang dan berpisah itu harus tetap menjalin komunikasi yang baik, bukan menjadi musuh ya kan. Dan kami itu masih berkomunikasi walaupun enggak sering, cuman ya sekedar tanya kabar itu sesekali ya kan. Dan singkat cerita gengs, waktu aku dan dia itu pisah, aku galau tingkat dewa ya guys. Aku galau tingkat dewa. Dan di saat kegalauan aku itu muncullah ini bapaknya anakku yang sekarang ya kan, alias suamiku kan. Muncullah dia di tengah kegalauan hati ini. Aku mengenal dia itu lewat telepon ya kan, lewat media, bertemu nggak pernah ya kan. Dia itu kami pernah ngomong ya, cuman saling kenal aja, namanya siapa, aku saudaranya ini loh gitu. Kebetulan dia ini saudaranya teman asramaku dulu ya kan. Dan dia sekarang udah jadi beda. Dan gengs, dia muncul di tengah kegalauan ini. Dia selama ini hubungin aku selama setahun. Suami aku hubungin aku itu dulu selama setahun, aku no respon sama sekali. Aku nggak nanggepin dia, aku hanya sekedar cuman kenalan. Dia nelpon, aku nggak pernah angkat. Dia SMS, aku nggak pernah balas ya kan. Dan intinya aku tidak respon sama dia karena dulu aku punya pacar kan. Aku nggak tahu kenapa dia masih save nomor aku walaupun aku nggak ngengkosin dia selama 1 tahun. Dan saat kegalauan aku itu dia nelpon aku ya kan, aku angkatlah dan aku ngomong lah ke dia. Dan ibaratnya bagus nih gitu, dia datang saat aku galau, jadi aku bisa melupakan si
mantan dengan kehadiran dia. Ibaratnya dulu aku kata kasarnya dia itu sebagai pelampiasan ya kan. Dan akhirnya kami ya jadian gitu. Ibaratnya aku dulu aku nggak suka kok ya, kalau memang dia suka ya nggak apa-apa aja dijalanin ya kan, namanya juga pacaran gitu ya kan. Lagian aku juga nggak pernah ketemu orangnya seperti apa juga nggak tahu ya kan ya. Ini aku dulu nggak percaya pacaran seperti itu, tapi aku jalanin ya karena aku galau. Jadi aku mikir juga ini juga nggak jelas kok orangnya gitu ya kan. Yang penting aku ada suatu media buat bisa ngelupain dia gitu. Jahat banget ya gengs ya kan, tapi nggak juga ya. Terus itu ya kan, singkat cerita jalanin terus tiba-tiba dia serius gitu. Kayaknya ini anak serius, tapi kok bisa gitu ya kan. Sedangkan kami itu nggak pernah video call, nggak pernah, ibaratnya cuman lihat foto di Facebook. Kenapa ya gitu ya kan. Ya nggak tahu, ikutin aja gitu. Diikutin, aduh ya ampun kok jadi tahap ke serius gitu. Tapi aku ya jalanin aja. Aku dulu mikirnya aduh jangan dialah jodohku gitu ya kan. Cuman itu yang saya bilang tadi, jodoh itu bukan di tangan manusia tetapi di tangan Tuhan ya kan. Ada aja cara Tuhan buat mempertemukan kita dengan jodoh kita, dan ada aja cara Tuhan buat gimana ya, kamu sama ini nggak jodoh gitu. Inilah jalannya supaya kalian bisa sendiri-sendiri gitu ya kan. Tuhan tunjukkan gitu sama aku. Ibaratnya dengan aku galau tingkat dewa tadi, Tuhan datangkan seseorang ya kan buat aku gitu, yang aku kiranya tadi dia halu, dan ternyata dia orang yang sangat serius ya kan, walaupun dalam membina hubungan. Dan akhirnya ya kan, keseriusannya itu dia bilang dan ngajak untuk ya merit gitu ya kan. Dan aku dulu berdoa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, jika memang dia jodoh aku akan ikutin maunya Tuhan, dan aku hanya ikuti proses yang ada dalam hidupku yang sekarang aku jalani. Ya proses-prosesnya aku akan jalani Tuhan. Jika memang itu kehendak Tuhan, tolong tunjukkan aku supaya aku bisa melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu aku yang bilang, aku hanya berserah, aku nggak ambil pusing ya kan, mau gimana pun Tuhan yang lebih tahu ya kan, mau kita yang gimana ya kan. Aku di situ cuma berserah ya kan. Dan sebelum aku nikah itu dia juga bilang sama aku aja gitu, kenapa harus sama dia, kenapa harus aku yang tersakiti katanya. Terus aku bilang aku nggak tahu kok, aku bilang aku memang sepenuhnya hati aku, kalau dibilang aku masih punya perasaan sama kamu, cuman aku nggak tahu ini mungkin caranya Tuhan ke aku kalau bilang kalau kamu itu bukan jodoh aku bilang aku hanya ngikutin jalan yang ada sekarang sama aku gitu ya. Aku pasrah kok, aku bilang ya kan. Dan ternyata Tuhan mau, walaupun kami saling suka dulu, tetapi ini adalah kehendak Tuhan dalam hidup aku. Walaupun ibaratnya yang sekarang ini belum, maksudnya bukan nggak sesuai dengan kehendak hati kita gitu ya kan, tapi kenapa tetap mau menerima itu, aku yang pusing sampai sekarang ya kan. Dan itu gengs, itu memang cinta yang sesungguhnya ya kan. Aku juga nggak tahu, kalau ditanya orang kamu kenapa sih bisa suka sama dia, aku nggak tahu mau jawab apa, karena ya gitu aja gitu. Ibaratnya aku nggak tahu mau jelasin. Ibarat dia dibilang ini itu baiklah, inilah segala macam. Nah, bukan
dia ya kan. Ya inilah tadi jodoh bukan di tangan manusia tapi jodoh di tangan Tuhan. Saya sudah alami sendiri. Semoga di video kali ini kalian bisa ambil satu hikmat ya kan, satu pelajaran yang kalian dulu tanamkan di pikiran kalian kalau jodoh itu sayang. Buat sayang milih kok 1-100 wanita, 1-100 lelaki di dunia ini aku yang milih kok buat jodoh aku. Enggak, gengs, kalian salah. Jodoh itu di tangan Tuhan, dan kalian tetap doakan buat calon jodoh kalian. Tolong doakan jika memang jodoh ya kan, pasti kita berikan. Oke? Tetap semangat, tetaplah semuanya ya kan. Oke geng, sampai di sini dulu vlog saya. Jika kalian suka tolong di like dan komen kalau pengen cerita-cerita apa dari saya ya kan. Saya banyak kisah ini ya. Oke gengs ya, sampai di sini dulu saya tutup. Terima kasih, selamat menonton dan selamat menyaksikan. Bye bye. 3, 2